Nah, obesitas itu nanti perjalanan penyakitnya tuh sebenarnya sudah dimulai diabetes itu dari 12 tahun gitu. Jadi kalau misal anak ibu sudah, mohon maaf ya, kayak banyak makan gula-gula, terus sudah punya keturunan gitu, ya kalau diterusin ya tunggu saja. Saya tahu sih sebenarnya apa yang membuat anak-anak remaja itu sering makan yang manis-manis. Nah, saya tahu. Selamat sore Sobat Sehat Klinik Arda. Bertemu lagi bersama saya Ica tentunya di podcast Klinik Arda Sehat untuk semua. Kali ini saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama dokter umum dari Klinik Arda, yang sebenarnya sih bukan dokter baru ya, udah lama ya. Cuman baru mau di-up aja nih 3 bulan ini ya. Selama 3 bulan ini baru mau up bersama Dokter Fatia. Halo semua, salam kenal. Saya Dr. Mirzania Maya Fatia MTC. Saya biasa dipanggil Dokter Fatia. Saya sebenarnya udah 3 bulan ya Mbak ya di Klinik Arda. Lama ya. Udah cukup oke lah. Cuman baru eksis, maksudnya baru up sekarang karena kita baru akan menjalankan lagi proyek-proyek podcast nih, menarik kedepannya bersama saya dan Mbak Ica. Iya, kebetulan saya untuk podcast ini nama saya Mbak Ica ya, jangan lupa ya. Iya. Nah, ini di sini saya praktek setiap hari siang atau jam 3 sampai jam 10 malam, kadang juga malam seperti itu. Jadi jangan ragu datang ke Klinik Arda untuk pemeriksaan kesehatan Anda selama 7 kali 24 jam karena dokter di Klinik Arda selalu standby 24 jam seperti itu ya Mbak ya. Iya, kebetulan nih info nih buat Sobat Sehat semua ya. Di Klinik Arda sudah bisa melayani pelayanan kesehatan 24 jam, sudah ada IGD standar ya istilahnya, sama sudah bisa persalinan normal di Klinik Arda. Heboh banget sih kita. Oke Dok, kali ini nih kita mau membahas tentang sesuatu yang lagi bener-bener bikin Indonesia tuh kayaknya genting banget nih. Sampai ahli gizi masyarakat aja harus turun tangan untuk mengedukasi istilahnya gitu kan ya. Jadi yang lagi heboh nih ya untuk Sobat Sehat itu tentang diabetes mellitus pada anak dan juga remaja. Iya betul. Kayak kalau kita tahu berdasarkan grafik ya Dok, kayaknya sudah naik sekitar 70% ya di Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2010 sampai 2022 ini, 2022-2023 ini. Iya, sudah naik sekitar 70% ya Dok ya? Iya, sekitar 70 juta atau 300%, saya agak lupa, atau 70%, yang jelas itu udah drastis banget Mbak. Kenaikan angka diabetes anak dan remaja di Indonesia. Dan itu penyebabnya banyak sekali, nanti kita akan jelaskan secara terperinci ya. Nah, pastinya nih Sobat Sehat pengen tahu Dok, sebenarnya penyakit DM itu apa sih Dok? Terus gejalanya seperti apa? Oke, jadi sebelum kita spesifik ke anak dulu ya, bunda-bunda atau Sobat Sehat semua. Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah yang sering kita dengar sebagai penyakit gula. Itu adalah kadar glukosa yang berlebih di dalam darah. Jadi gini, saya ingin menjelaskan, misal kita itu butuh insulin. Insulin itu hormon. Nah, itu insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel-sel. Contohnya adalah ketika kita bawa beras lah, ibarat kata ke toko-toko gitu ya. Nah, beras itu adalah gulanya. Sedangkan kendaraan truknya itu adalah insulinnya gitu. Dan insulin sebagai salah satu hormon itu diproduksi di organ kita namanya pankreas. Nah, kayaknya aku perlu belajar organ lagi nih. Iya, nggak apa-apa, nanti kita refresh lagi ya. Boleh. Pankreas itu letaknya ada di sebelah sini. Nah, sini. Nah, itu nanti pankreas itu punya sel-sel namanya sel beta. Nah, itu ada yang memproduksi insulin secara normal, ada yang tidak memproduksi. Yang sel pankreas yang tidak bisa memproduksi itulah yang disebut diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan yang umum ada di masyarakat itu adalah yang tipe 2. Yang dimana insulinnya itu tidak bisa diproduksi secara normal atau tidak bisa memasukkan gula, itu karena lebih ke pola hidup. Nah, tadi kembali lagi ke beras yang diantar ke toko-toko nih. Nah,
mobil atau kendaraan itu kan ada insulin. Nah, ketika diabetes, si mobil itu tidak bisa membawa beras ke toko-toko. Dia terjebak di dalam dan berasnya itu terjebak di dalam jalan atau pembuluh darah. Jadi dia banyak di pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya di pembuluh darah itu kelebihan gula. Sedangkan sel kita yang seharusnya dikasih makan gula itu kelaparan. Gitu. Jadi kenapa awalnya orang diabetes itu gendut, lama-lama jadi kurus kayak gitu. Jadi diabetes mellitus itu adalah kelebihan gula di dalam darah. Ada 2 ya. Yang satu disebabkan karena pabriknya sonono rusak selnya, disebut tipe 1. Yang kedua karena gulanya tidak bisa ditransportasikan atau masuk ke sel secara benar. Baik itu karena pintu-pintunya atau toko-tokonya yang rusak tadi, atau karena memang ada kerusakan di pabriknya juga tapi bukan karena selnya. Itu disebut diabetes mellitus tipe 2. Semoga paham ya teman-teman semua sobat sehat. Gitu. Jadi kalau dari yang sudah dokter gambarkan, kan, kalau berdasarkan tadi dokter menggambarkan dari truk tersebut ya, jadi istilahnya gitu. Jadi udah terbagi menjadi 2 nih. Betul. Ada yang DM tipe 1, ada yang DM tipe 2. Betul. Nah, kalau untuk yang DM tipe 1 sendiri dok, gejalanya? Sebenarnya kalau untuk diabetes itu gejalanya sama aja ya. Baik tipe 1 atau tipe 2. Cuman pada anak-anak lebih banyak yang terjadi yaitu tipe 1. Atau tipe 1 itu disebabkan autoimun, kelainan gen gitulah ya, bahasa singkatnya gitu. Gejalanya itu untuk tipe 1, tipe 2 biasanya dia akan polidipsi atau minum terus karena haus. Nah, itu kenapa? Itu karena di dalam pembuluh darah kan itu banyak gula tadi ya. Banyak gula, jadi dia mengambil cairan. Jadi sel-selnya cairannya berkurang, osmolaritas. Osmolaritas itu gimana ya? Dari yang pekat itu dia akan mengambil cairan yang tidak pekat kayak gitu. Jadi haus gitu, minum itu. Atau yang kedua ada poliuria atau pipis banyak. Uri itu kan berkemih ya gitu kan. Poli itu banyak, jadi pipisnya banyak. Kalau pada anak-anak bisa ditandain ini. Biasanya anaknya sering ngompol. Yang tadinya dia jarang ngompol, yang udah stabil nih. Kecuali kalau anak sobat sehat semua atau bunda-bundi semua itu di bawah 3 tahun gitu ya. Itu biasanya dia udah stabil terus sering ngompol, dan biasanya muncul kayak fase 10 tahun remaja gitu ya. Tapi sekarang pun di remaja muda nih, Aula muda 18 tahun 25, 32. Ya, seumuran saya ya, Dok ya. Iya. Anda mohon maaf, Anda udah ibu hamil ya. Nah, itu tuh udah banyak diabetes mellitus tipe 2 ya, emang sering kamar mandi gitu. Itu ya salah satunya karena berkemih. Yang terakhir itu karena tadi karena tadi gulanya itu terjebak di jalan raya nih ya, nggak bisa dimasukin ke toko-toko atau ke rumah-rumah kalian. Ini kan otomatis sel-selnya kelaparan tuh. Nah, kalau kelaparan itu kan otomatis dia membuat rangsangan ke otak nih, I'm hungry, aku lapar nih. Jadinya apa? Polifagi, fagi makan, poli banyak, jadi banyak makan. Hati-hati ya kalau ada 3 itu, banyak makan, banyak pipis, banyak minum. Nah, kalau tipe 1 itu biasanya sangat ketara di anak-anak. Tapi kalau ke tipe 2 itu jarang ketara kecuali dia progres penyakitnya sudah lama gitu. Jadi kayak misal ya tadi usia mid atau early adult gitu kan, atau teenage late gitu kan, atau remaja akhir gitu ya. Terus biasanya kalau tipe 1 itu anaknya juga bisa diikuti dengan tadinya gendut gitu ya, karena banyak makan, terus lama-lama kurus, berat badannya berkurang karena ya gulanya nggak masuk, jadi selnya nggak ada pasokan makanan, walaupun dia diisi penuh, lama-lama dia jadi kurus. Terus kalau untuk yang tipe 2 itu tadi biasanya progres penyakitnya itu berjalan dari usia 12 tahun. Jadi hati-hati kalau putra bunda gendut ya keturunan. Lucu dong, Dok. Iya, bener loh. Banyak loh, Dok. Ipil-ipil gitu ya. Jadi kayak ada anak kecil gitu kan. Iya, bener. Iya, gemes banget, gendut banget gitu kan ya. Bener. Gemes gitu rasanya. Gendut nggak apa-apa, asal tidak obesitas ya, Bun. Iya gitu. Iya sih. Obesitas itu bahaya loh. Penelitian menunjukkan
diabetes, penyakit jantung itu dimulai dari anak obesitas gitu. Jadi kayak misal terlalu ya overweight atau obes yang Aku merasa tersindir sih, Dok. ya mohon maaf sekali lagi Anda ibu hamil Bun Ya gitu. tapi walaupun seperti itu saya sudah dihitung IMT-nya, saya Iya, tidak boleh naik. oke, berarti tidak boleh naik ya nanti ya kayak gitu. Nah, obesitas itu nanti perjalanan penyakitnya tuh sebenarnya sudah dimulai diabetes itu dari 12 tahun gitu. Jadi kalau misal anak ibu sudah mohon maaf ya kayak banyak makan gula-gula terus sudah punya keturunan gitu, ya kalau diterusin ya tunggu saja. Saya tahu sih sebenarnya apa yang membuat anak remaja itu sering makan yang manis-manis. Nah, Saya tahu. Galau. bener patah hati. Galau dikit Makan kafe. Kafe siapa tahu merek brand itu loh. Yang itu pokoknya yang nggak boleh ada ruko kosong ya. Iya bener itu Gulanya lumayan ya. ya gulanya lumayan. Belum lagi produk-produk yang lain ya kan. Betul. Nah itu kan cetus manis ya, Dok ya. Betul. Berarti salah satu penyebabnya adalah pola hidup kita. Dan juga kita nggak boleh galau. Kayaknya Harus galau, happy ya. Iya, kayaknya kalau galau kayaknya makan coklat enak, makan es krim enak, Iya. makan apapun enak gitu ya. Habis manis itu enak sih. Memang kan manis itu kan pada dasarnya dia kalau tidak salah ya nanti coba di cross check lagi tuh dia membuat hormon endorfin gitu ya coklat Iya, ya. betul. Tapi nanti somehow over sugar itu bisa dia membuat apa istilahnya kortisolnya naik. Jadi hormon ini stres gitu. Apalagi kalau kamu udah ketambahan stres. Nah, hati-hati ya. Jadi tadi mungkin melanjutkan penyebabnya ya. Iya, itu Penyebabnya masuk penyebabnya. gitu. Kenapa angka di Indonesia sekarang tinggi banget ya? Bunda-bunda harus waspada. 1, pola jajan nih, pola hidup. Coba lihat sekeliling SD, sekeliling kompleks nih atau warga lokal itu jualannya apa? Kalau nggak cilok, cimol, cireng. Iya, terus apa cilor ya? Iya cilor enak banget ya. Aku jadi aduh habis ini ngiler nih. Tapi nggak sih aku Beli itu boleh ya, Dok ya? boleh. Cuman ada batasnya. Iya ada batasnya dan itu memang harus mohon maaf saya juga belum meneliti lebih jauh. Cuman memang adalah base-nya itu tepung. Dan tepung dia bertemu dengan mohon maaf ya minyaknya itu kan lemak jenuh ya. Yang Lemak jenuh itu itu tuh juga jelek untuk kesehatan jantung gitu juga ya dan itu bisa memperburuk kondisi diabetes juga gitu ya. Jadi 2 itu dan tepungnya kan kalau kita lihat ya kayak society atau sekitarnya kan kayak dia makannya itu banyak kadang kayak mau jajan gitu kan ngelihat teman-temannya itu. Benar. Belum lagi kalau anak zaman sekarang kayak Mbak Ica bilang Ya suka galau gitu kan suka ngopi lah ngopi istilahnya. nongki gitu kan kalau itu tidak dulu itu jarang ya gitu kan. Nah kalau itu tidak dicegah dari sekarang ya tinggal kita tunggu 10 sampai 15 tahun ke depan angka diabetes mellitus di Indonesia akan membludak gitu. Terus yang ketiga adalah pola sedentary life. Jadi kayak kurang gerak gitu kan kita paling tidak gerak itu adalah 6.000 langkah per hari Ya, atau setara dengan 2 sampai 3 kilo. Coba saya cek, ada tidak sobat sehat ini yang jalan 2 sampai 3 kilo sehari? jalan ke klinik Arda gitu ya. Iya, kayak saya. Gitu benar-benar. Rumah saya kalau ke klinik ada saya usahakan jalan. Karena apa? Supaya termotivasi bergerak. Karena ini juga sedentary life itu membuat yaitu tadi tubuh kita tidak bermetabolisme kurang gitu ya jadinya dia tidak meningkatkan metabolisme terus endapan arteriosklerosis atau plak lemak yang jahat itu memperburuk kondisi itu tadi juga untuk gulanya gitu. Sebenarnya kalau takut jalan panas-panasan bisa jalan di mall juga sih, Dok. Iya, nggak apapun harus panas-panas. Anything, Ya, penting anything kita betul. Shopping jalan, cuci mata kan enak betul. ya. Atau kalau mau yang seger-seger ke taman Betul, ya kan. Apalagi iya. di daerah Jogja ini banyak taman-taman yang udah ada danaunya gitu kan, Dok. Mosok. Iya, ada salah satunya kan ada di daerah UGM. Iya, Lembah itu kan, Lembah. iya. Itu juga ya ini hanya salah satu contoh ya, Dok, yang pernah Betul. saya ini atau banyak banget juga yang punya waduk-waduk kan ya. Iya. Apa bahasanya kalau di Jogja Kayaknya ya? tempat healing banyak Iya, ya Bun di maksudnya tinggal Jogja dipakai ya. buat jalan happy itu kan Betul. bisa ya jadi salah satu referensi gitu.
Nah makanya itu kayak anak sekarang kan lebih cenderung ke gadget, duduk, tiduran. Bahkan nih penelitian ini teman saya yang di Swedia, saya dulu pernah mengenyam kehidupan di Swedia karena kuliah dan kebetulan di situ tuh sehat sekali. Anak-anak mereka akan diusahakan bergerak minimal 30 menit outdoor gitu. Jadi nggak ada tuh anak yang seharian megang gadget, enggak, karena ya itu harus dilakukan untuk mempertahankan hidup yang sehat. Bahkan ketika kita bekerja di depan laptop, duduk selama 40 menit tanpa ada pergerakan, itu bisa mempercepat proses aging atau kematian. Itu nanti saya carikan ininya ya, literatur ilmiahnya ya. Itu ada, saya pernah baca gitu. Bisa kita share di IG-nya Klinik Arda ya, Dok. Betul. Ya. Makanya ketika teman-teman di depan laptop, anak-anak sekolah, itulah kenapa setiap 45 menit ada jeda. Ya, setuju kan? Setuju. Ya, setuju. Ya. Harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Itu tadi ya. Dan terus olahraga kurang juga. Olahraga beda dengan aktivitas sedentary ya, non sedentary ya. Olahraga harus dilakukan minimal 30 menit 3 kali dalam 1 minggu gitu. Jadi yang rutin ya. Yang rutin, betul, kayak gitu. Oke lah kalau anak-anak mungkin masih bisa lari-lari sama temennya itu. Cuman kalau dia lebih cenderung untuk tidur-tiduran dan terutama jajannya tadi yang banyak, wah kacau sih itu. Kacau sih, nanti masa depan bangsa harus di-cut. Pemerintah harus tegas satu. Kalau saya setuju sih, ada wacana dari Pak Budi Sadikin nih, Menkes kita untuk menaikkan pajak minuman makanan manis. Setuju. Karena kalau nggak tegas, ya walaupun saya tekor juga sih. Tapi bisa memanage kita ya. Betul. Biar nggak terlalu banyak minum-minuman tersebut gitu. Betul. Itu soalnya candu banget, Dok. Iya, kan? bener. Udah candu, harganya murce kan. Iya, Aduh, bener. royal banget deh dompet. Iya, makanya kenapa beberapa nutritionist atau orang yang expert atau pemerhati makanan itu dia itu selalu bilang, mostly ya, nggak semuanya ya, mostly bilang kalau gula itu toksin gitu. Iya. Emang kita butuh gula, tetapi kita nggak butuh sebanyak yang kita makan sekarang kok gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman sadar atau sobat sehat semua, bunda-bunda sadar itu makan nasi itu aja itu sudah banyak, ditambah lagi dengan jajan-jajan gitu, belum yang manis-manis. Jadi ya itu tadi kembali lagi, tapi jangan sampai juga kekurangan ya. Kalau karena pertumbuhan otak ya, otak anak itu butuh yang namanya glukosa dan juga lemak gitu. Itu juga penting sih. Cuman jenis gula dan lemak seperti apa yang harus kita berikan sama anak kita itu juga penting gitu. Jadi make sure jangan kelolosan kayak tadi gitu ya. Itu sih tadi penyebab utamanya. Yang penting ya gaya hidup, makan gitu. Oke, berarti dari yang sudah kita bahas nih ya, berarti DM itu ada 2 macam, DM tipe 1, DM tipe 2, gejalanya tadi sering haus, sering lapar, terus juga pipisnya sering ya, Dok ya. Oh iya, ngantuan. Iya bisa ngantuk. Iya karena sering makan. Iya betul. Ngantuk kan jadinya ya, Dok ya. Iya, Minum betul. terus, pipis terus, Betul. mengganggu istirahat juga Betul. jadinya ya, Dok ya. Nah, itu adalah salah satu gejalanya. Pencetusnya adalah dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak sehat ya. Betul. Sebenarnya boleh dimakan, hanya harus membatasi diri gitu ya. Betul. Terus minum-minuman pola hidup sehat, kurangnya aktivitas ya. Selalu duduk buat. Yeah. Tapi ya, Dok, saya tuh apresiasi banget buat banyak banget nih sobat sehat di luar sana pasti yang pekerja, terus siswa mungkin ya yang sudah menerapkan hidup sehat, jadi dengan membawa bekal ke kantornya atau ke sekolahnya, masakan mama gitu kan ya, atau masakan sendiri terjamin higienis gitu. Ya, karena jujur di Klinik Arda pun teman-teman juga kayak gitu kan, bawa dari rumah mereka masak sendiri. Dengan seperti itu kan kita bisa mengurangi istilahnya gitu, supaya kita tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar diabetes di Indonesia gitu kan ya, Dok. Nah, tipsnya, Dok, biar kita tahu nih kita udah kena DM belum ya, kita udah termasuk DM belum gitu, atau untuk mencegahnya gitu. Oke, tadi kan berarti satu ya, pengenalan gejalanya tadi ya. Betul. Mungkin kalau untuk diabetes tipe 1 pada anak-anak itu jelas ya. Gejalanya akan kelihatan jelas, dan biasanya ketika si ibu concern,
oh kok anakku sering ngompol, kok anakku sering makan, tapi kok nggak gemuk-gemuk, terus berat badannya turun drastis mungkin dalam 1, 2, 3 bulan, dia akan pergi ke dokter atau mencari pertolongan. Terus nanti biasanya dari situ dokter mengarahkan diagnosis, mungkin ada kecenderungan untuk diabetes, apalagi ketika ada, walaupun itu autoimun ya gitu ya. Nah itu nanti ceknya itu biasanya menggunakan ada untuk cek autoimunnya itu tadi ya. Terus kalau untuk diabetes tipe 2 gitu ya, biasanya kalau pada, ini yang menarik juga nih, post COVID beberapa orang tuh kena diabetes. Why? Karena COVID itu punya respon inflamasi. Ya, inflamasi dia merusak pankreas dan beberapa sel. COVID itu bisa menyebabkan ada namanya HbA1c. Jadi semacam kalau gampangnya marker ya atau penanda yang ada di hemoglobin yang menunjukkan bahwa kamu itu udah bisa terkena diabetes. Jadi karena kena COVID, iya, efeknya adalah dia punya HbA1c itu dok tinggi. HbA1c tinggi atau diabetes. Kalau HbA1c orang normal itu kan di bawah 6,5. Kalau tinggi itu di atas 6,5 ya. Membuat HbA1c-nya jadi naik. Okay. Walaupun di glukosa darahnya ada yang naik, ada yang enggak ya. Tapi yang jelas HbA1c-nya naik. Tapi itu pun masih kontroversi ya. Apakah itu menetap? Biasanya ada beberapa orang yang naik itu hanya beberapa beberapa bulan atau tahun. Tapi ada yang menetap menjadi diabetes kayak gitu. Nah itu juga mungkin yang patut jadi perhatian kita gitu ya. Itu. Nah terus ada juga pengenalan gejala itu tadi ya. Terus nanti kita cek ke dokter. Biasanya kalau sudah kronis atau lama itu gula darahnya bisa ya sekitar 200 ke atas gitu. Gula darah normal pada yang tidak puasa itu di bawah 200. Kalau pada yang puasa atau alias puasa 8 jam itu kurang dari 140. Kalau di atas itu berarti kita bisa diagnosis, kalau udah ada 3 gejala itu dengan hasil gula darah kayak gitu, bisa kita diagnosis diabetes. Atau pemeriksaan tadi ya, marker yang ada di gen hemoglobin itu HbA1c namanya, di atas 6,5 itu bisa kita sebut dengan diabetes kayak gitu. Makanya cek rutin itu penting sih menurut saya, apalagi kalau kaum milenial sekarang nih hobinya kayak gitu ya. Udah usianya udah kayak memasuki sekitar 20-25, menurut saya tetap penting sih di era sekarang kayak gitu. Apalagi itu untuk remaja ya. Kalau untuk bunda-bunda nih yang punya baby mungkin ya yang di bawah 12 tahun gitu, dia masih usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah itu penting banget melakukan monitoring tumbuh kembang pada anak. Betul. Karena itu nanti bisa melihat si baby ini cukup nggak beratnya, atau sekalian men-screening sudah bisa apa aja nih si baby. Betul. Kayak gitu. Karena itu salah satu faktor supaya bisa mencegah terjadinya diabetes pada anak gitu ya, dengan kontrol rutin, konsultasi itu tidak harus saat baby sakit ya. Jadi benar. Konsultasi itu bisa saat misalnya pengen tahu nih babyku udah sejauh mana perkembangannya, bisa langsung ke dokter anak atau ke dokter umum juga boleh gitu kan ya. Untuk para remaja yang mungkin di kelas kok aku sering ngantukan tiap belajar fisika gitu kan, enggak ya. Jadi ngantukan gitu, terus sering pipis buat izin nggak masuk kelas gitu. Enggak ya, ini kok aku banget kayaknya. Kok curhat ya bun ya. Kok malah mengingat masa-masa itu gitu. Jadi bisa langsung pergi ke klinik gitu ya, atau ke vaskes terdekat, yaitu klinik Arda ya. Iya bener ya. Iya, bener, nanti bisa ketemu sama dokter Fatia, bisa konseling gitu dok. Jadi ini aku udah termasuk penyupport angka DM bukan ya kayak gitu ya. Itu boleh banget loh. Jadi nggak harus sakit dulu, harus kena gejala dulu. Jadi bisa langsung screening awal. Iya betul. Gitu. Ya terutama itu ya bunda-bunda yang anaknya misalnya punya obesitas ya, itu patut dicurigai loh. Jadi tanda awal obesitas pada anak, kalau menurut researchnya teman saya yang PhD di Swedia itu adalah kelihatannya kan bayi itu bongsor gitu ya, gemes gitu. Padahal sebenarnya kalau anak-anak bukan bayi, kalau anak-anak masih bayi masih oke lah. Anak-anak bongsor gede itu kan dipikirnya gede, tapi itu bisa jadi tanda awal dia calon-calon obesitas. Nah itu kalau kita ngelihat kayak kelihatannya anaknya bongsor gede gendut itu,
ya kita perlu hati-hati dan tetap perlu kontrol gitu. Jangan sampai kita biarkan, karena ketika dia sudah menginjak mungkin usianya 20 lanjut dan itu terus dibiarkan, bisa jadi memang betul-betul obesitas, dan terutama untuk laki-laki itu bahaya sekali gitu. Ya benar-benar. Banyak banget ya efek sampingnya ya, mungkin kita bisa bahas nih di selanjutnya nih dok. Betul. Efek samping dari si DM ini apalagi pada anak gitu kan ya. Nanti kita akan lanjut di sesi aja ya dok ya, biar ada part 1, part 2, part 2-nya aja ya gitu. Bisa part 2-nya nih biar kita sharingnya juga lebih banyak lagi gitu ya. Betul. Oke, Dokter Fathia, terima kasih banyak nih sudah menjelaskan tentang DM, tentang bagaimana gejalanya, tipsnya gitu kan ya. Terus nanti untuk editor nanti tolong ada yang di ini ya, yang di tit gitu ya bahasanya. Oke, Sobat Sehat, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan podcast kita pada kali ini bersama Dokter Fathia yang selalu setia menemani di Klinik Arda ya dok ya. Terima kasih untuk Mbak Ica atau Mbak Salsa. Ya kalau saya di klinik sebenarnya namanya Salsa ya, cuman kalau di podcast memang terkenalnya Ica. Oke. Gitu ya. Untuk Sobat Sehat sekali lagi jangan lupa untuk terus pantengin podcastnya Klinik Arda, subscribe, like, komen, mau dibahas tentang apapun bisa. Dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya Klinik Arda, nanti dicantumin nih sama editor di bawah sini. Ada YouTube, ada IG @klinik_arda, dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa Bunda atau Sobat Sehat semua hubungi gitu kan ya, biar tahu nih kapan aja jadwal-jadwal dokter yang ada di kita gitu. Oke, kalau gitu sebenarnya nggak sedih sih, cuman kayak aduh kok mau pisah, dari tadi udah ngobrol-ngobrol gitu kan yang ngasih ilmu ke Sobat Sehat, cuman kayak memang waktunya ini terbatas banget ya. Jadi kita akan ada sesi part 2-nya untuk masalah DM ini, bagaimana sih efek samping dari DM. Jadi jangan lupa buat saksiin terus ya pokoknya podcast di Klinik Arda. Ingat ya teman-teman, sehat itu hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda, sehat untuk semua. Bye-bye. Thank you dokter. Thank you.